Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diko Hayudi, NPM 1950231 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Yang pertama itu ada kondisi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% di tahun 2019, lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,2%. Faktor yang mempengaruhi perlambatan penurunan ini, yang pertama itu ada perseteruan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, peristiwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa berakhir. Terus yang ketiga ada beberapa kejadian dari beberapa negara Hong Kong, Iran, Irak yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Terus pengaruh yang dari dalam negeri atas perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang pertama itu ada kinerja ekspor impor Indonesia mengalami penurunan. Terus yang kedua lesu sektor pertambangan, yang ketiga produktivitas sektor industri. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019, pendapatan per kapita Indonesia sebesar 57,30 juta atau 4.063,1 US dollar pada tahun 2019. Pada tahun 2018 54,38 juta atau 3.755,3 US dollar. Terus pada tahun 2017 50,25 juta atau 3.708,8 US dollar. Tahun 2019 menjadikan Indonesia berpindah kelas ekonomi berdasarkan klasifikasi dari Bank Dunia, dari yang semulanya negara berpenghasilan menengah bawah menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Terus ada PBD menurut lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi ada di yang pertama itu sektor lapangan usaha informasi dan komunikasi 9,41%. Terus yang kedua ada sektor lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi itu 6,6%. Terus yang ketiga ada sektor lapangan usaha real estate yang nilainya 5,74%. Terus sektor informasi dan komunikasi. Sektor lapangan usaha yang mempunyai laju pertumbuhan yang cukup tinggi adalah sektor informasi. Sektor ini mengalami fluktuasi pertumbuhan. Di tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 9,63%. Di tahun 2018 mengalami perlambatan dan hanya bertumbuh sebesar 7,2%. Di tahun 2019 mengalami kenaikan pertumbuhan lagi menjadi sebesar 9,41%. Sektor lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kepemilikan surat berharga negara oleh perbankan juga mengalami peningkatan menjadi 193,2 triliun. Kenaikan kepemilikan SBN juga terjadi pada bidang dana pensiun dan asuransi dengan besar masing-masing 4,9 triliun dan 13,6 triliun. Terus pengaruhnya pasar saham menguat sebesar 6.284,4 triliun. Terus jasa asuransi yang mempunyai peran yang tidak sedikit. Terus ada sektor real estate. Sektor real estate mengalami laju pertumbuhan yang cukup tinggi di tahun 2019. Sektor real estate mengalami pertumbuhan sebesar 5,74%. Peningkatan pertumbuhan sektor real estate ini karena kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah peningkatan batas tidak kena PPN rumah sederhana sesuai daerahnya. Terus yang kedua, pembebasan PPN atas rumah atau bangunan korban banjir alam dan peningkatan batas nilai
hunian mewah yang dikenakan PPh dan PPNBM. Terus yang ketiga, penurunan tarif PPh pasal 22 atas hunian mewah dan penyederhanaan prosedur validitas PPh untuk penjualan. Sektor-sektor primer dan sekunder mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2019. Sektor-sektor mengalami perlambatan pertumbuhan di tahun 2019. Yang pertama ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kisaran 12,72%, turun daripada tahun 2018. Terus yang kedua ada sektor pertambangan dan penggalian, 7,26%, lebih rendah daripada tahun 2018. Terus sektor industri pengolahan 19,7%. Terus yang keempat sektor pengadaan listrik dan gas 1,17%. Sektor konstruksi 10,17%, sektor perdagangan 13,1%, sektor transportasi dan pergudangan 5,57%, dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang 3,62%. Sekian dari saya. Pemaparan materi berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikut.